Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga berlimpah ruh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan anugerah lisan yang selalu rajin bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa temanya ini? Bukan boleh. Ya udah tuh sambil mengutin dana kurban sambil ya dalil-dalilnya sudah dibacakan semua tadi sama Sinagdom dan Bayhaqi, juga ancaman tentang ngumpulin harta tapi nggak berkurban, surahnya sudah dibaca tapi sama Qori. Tadi siapa Qorinya? Al-Ghazali. 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 Surah apa tadi? Wailun likulli humazatin lumazah. Wail itu ada dua makna. Pertama, wail itu celaka. Ini yang nyumpahin celaka Allah. Ada makna wail itu neraka, karena salah satu daripada makna wail adalah salah satu nama daripada neraka. Ya, nama-nama neraka ya kita sedikitnya harus paham, karena takutnya nanti di akhirat disuruh sama malaikat, oh silakan Pak ke wail, taunya ke neraka. Karena kalau di sini kan nama-nama Arab, masjid, musola, pesantren, majelis ta'lim. Kalau di akhirat itu nerakanya namanya nama Arab. Jangan mentang-mentang Arab, silakan Pak ke jahanam. Wah ini Arab ya, surga kayak, padahal neraka. Humazah, lumazah, pengumpat, pencela. Ditafsirkan sama ayat itu sendiri, alladzi jama'a malan. Alladzi yaitu orang yang celaka, yang pengumpat, pencela itu adalah orang yang mengumpulkan harta. Wa addadahu, dan menghitung-hitung harta. Asetnya dia hafal betul, akunnya hafal betul, isinya hafal betul, setiap penambahannya hafal betul. Disinilah manusia diuji atas amanah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahsabu anna malahu akhladahu.
Yahsabu, dia mengira, orang yang pengumpul harta dan menghitung-hitungnya, anna malahu akhladahu, bahwasanya hartanya itu dapat membuat dia kekal. Tapi lihat buktinya, walaupun orang itu kaya, Qarun, legenda orang kaya sepanjang sejarah kehidupan manusia, terkenal, masyhur, Qarun. Mati apa tidak? Mati. Apalagi yang masih banyak cicilan. Nah ini mumpung kita belum jadi orang yang kaya. Kaya siapa? Kaya Qarun. Sedekahlah, ibadahlah, tasarrufkanlah, investasikanlah harta kita di jalan Allah. Saya rugi. Nah, inilah ketika hati kosong dari iman. Cirinya hati penuh dengan iman, ketika dia mendapatkan rezeki, gak peduli sedikit atau banyak, cukup atau kurang, dia mengedepankan rasa syukur kepada Allah. Pertama kali dia terima kalimatnya, gak dihitung dulu, langsung dia mengidentifikasi ini harta sebagai nikmat dari Allah yang wajib dia syukuri. Ketika itu dia berkata, alhamdulillah. Paham sampai sini? Kalau paham saya tes ibu. Bu, saya tes ya bu ya. Paham. Tolong menjawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Suami hal berapa? Sudah 9. Gajian. Ayo kan duit ayo. Bulan depan kata suami, bu, ini uang bulanan, bulan ini 500.000, atur sendiri. Ibu bilang apa? Alhamdulillah. Udah dinasihatin juga masih molotot aja ibu. Alhamdulillah. Jangan dulu bilang kurang, jangan dulu mencela, jangan dulu protes. Nikmat di depan mata besar kecil, alhamdulillah. Masalah ibu mau melotot, tolak pinggang, habis alhamdulillah. Yang penting alhamdulillah. Kapan manusia itu merasa puas dengan harta, sampai kapanpun tidak akan pernah merasa cukup. Karena itulah toolsnya, alatnya, instrumennya Allah sudah berikan, yaitu apa? Untuk rezeki kita bersyukur, untuk apa yang belum kita dapatkan bersabar, untuk yang sudah kita terima tetapi masih kurang kita qanaah. Ini 3 alat dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membesarkan 3 alat ini, kalau kita tidak merawat 3 alat ini, maka kehidupan kita akan jauh dari bahagia,
damai menurut konsep Islam. Qanaah itu apa? Menerima ridho dengan pembagian Allah. Harta mah dari Allah. Allah mau bikin kaya manusia besok gak ada susahnya. Allah mau mengambil seluruh hartanya yang sudah ditumpuk-tumpuk yang gak ada sulitnya bagi Allah. Cuman ketika itu manusia dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau kita punya uang 20.000, kemudian ada yang minta sedekah 5.000, berat kan masih? Mungkin masih bisa kita. Jangankan dipinjamkan, dikasih aja kita masih bisa. Toh kita masih punya 15.000. Kalau kita punya uang 200.000, kemudian ada tetangga, ada saudara, ada teman lagi butuh, kata teman, pinjam dulu dong, cepet. Mungkin kita nggak berat karena masih ada 100.000. Di dalam konsep Islam, setiap 40 keluar 1. 40.000 keluar 1.000. Punya uang 40.000 dikeluarkan sedekah 1.000, berat apa tidak? Insya Allah tidak. Punya 40 juta dikeluarkan 1 juta, mulai berat. Tuh. Tanda manusia makin kaya pasti makin pelit. Naikin lagi. Di rekening ibu-ibu ada 40 miliar. Amin bu, ulahu. Dalam konsep Islam 40 keluar 1, 40 miliar keluar 1 miliar zakat, berat apa enggak? Itu tanda orang makin kaya makin pelit. Makanya kalau mau sedekah mah mumpung masih susah, belum punya uang 40 miliar. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya bisa jadi musibah. Apa musibahnya? Tadi Allah ancam, wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Celaka bagi orang yang pengumpat pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yang ia mengira bahwa hartanya akan membuatnya dia kekal. Kalla, sekali-kali tidak. La yunbadanna fil hutamah, pasti
Yubadanna, ada nun taukid sakit, udah lamnya lam taukid, ada nun taukid sakit, nggak bakal meleset lagi, pasti ia akan dicampakkan fil hutamah, di neraka hutamah. Itu neraka hutamah, kapling elit. Kalau sekarang di sini apa? BSD, Bukit Gading sonoan dikit. Ya, Pondok Indah. Nah, itu kaplingnya orang-orang elit di neraka hutamah. Kalau pengen lihat orang-orang kaya, super kaya, di neraka hutamah. Kayaknya orang Gading mah nggak ada yang isi di komplek itu. Walaupun elit, amin amin, naudzubillahi min. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu hutamah? Narullahil muqadah, neraka api, nerakanya Allah, muqadah, yang dipantik nyala, yang ketika nyala allati tattali'u 'alal afidah, yang sampai tattali'u, muncul, menjalar sampai kepada hati sanubarinya, baru melihat kemudian ditutup, habis dimasukin ditutup. Ibaratnya kita mau ngukus makanan, sudah panas airnya, dicemplungin, ditutup. Kemudian fi amadin mumaddada, mereka diikat di tiang panjang. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ibu bapak, Quran dibaca artinya pun dibaca, karena Quran itu adalah petunjuk. Kalau petunjuk harus kita paham apa yang dimaksud pada buku petunjuk tersebut sebagai GPS kita, agar kita tidak nyasar, agar kita tidak tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Itu sisi daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya harta, yang dia didoakan untuk beribadah dengan hartanya di jalan Allah. Dan salah satu ibadah di jalan Allah, zikirnya uang bagi orang yang kaya adalah sedekah, zakat, infak. Itu zikirnya harta bagi orang yang kaya. Makanya orang kaya mah kalau memang dia bisnismen, itu kalau sholat zikir gak usah banyak-banyak, gak usah banyak-banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, matubu ilaihi min jami'il masuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alamin. Udah jalan bisnis. Biarin yang sampai isya sampai subuh mau Ustaz Ibnu aja, TKM aja ya. Karena orang kaya, zikir yang paling utama adalah dengan harta. Mana qasamalun min sadaqatin, tidaklah kan pernah berkurang harta gara-gara sedekah, bal yazdad, justru makin bertambah dan bertambah. Caranya bagaimana? Kalau sedekah jangan banyak-banyak,
sedikit dulu. Mengukur kemampuan dan keikhlasan kita. Lalu lihat apa yang Allah perbuat. Apakah Allah ganti? Apakah Allah jatuhkan dia dengan harta yang disedekahkan itu menjadi miskin? Kita saksikan, kita uji kebenaran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah orang-orang yang sudah menemukan bukti itu justru makin gencar bersedekah. Bahkan sekarang ada fenomena di mana bulan Ramadan, udah beberapa tahun ini bulan Ramadan, ya, ada pemborong-pemborong takjil turun dari mobil pakai rok mini bermata sipit, diborong, dibagi-bagiin padahal nggak puasa. Apa yang dia yakini? Ternyata dia telah merasakan fadilah daripada sedekah. Bahkan orang yang tidak beriman pun masalah duit Allah ganti. Barat peredaran sirkulasi darah dilancarin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kan kalau kaya juga ada caranya, ada cirinya, ada caranya bagaimana. Pertama kita bekerja, berusaha, kemudian apapun hasilnya kita syukuri, yaitu cirinya orang yang bertakwa. Dan calon orang kaya adalah di samping dia terima, dia ngasih, namanya terima kasih. Orang yang rajin sedekah disebut orang yang bersyukur alias terima kasih. Karena memang siklusnya harus seperti itu. Setiap penerimaan harus ada pengeluaran. Habis menerima, ngasih. Itu harus. Sehingga sirkulasi rezekinya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya orang yang kaya bukan minta tapi memberi. Maka kanal-kanal itu untuk mendistribusikan pengamalan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita ada dengan zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah dan kurban. Kata Rasulullah, man malaka zada, man apa namanya? Itu man malaka zada tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja fala ala yamuta yahudiyyah wa nasraniyah wa majusiyah. Siapa orang yang punya harta berkecukupan untuk naik haji, dia nggak naik haji, maka dia atau Rasul pilih mau matinya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tapi ada juga tentang hadis Rasul tentang berkurban, maka lahu dzu sa'atin walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kecukupan harta kemudian dia tidak berkurban, kata Rasul, itu orang jangan dekat-dekat kepada musolah kami, jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Apa jadinya kita berjumpa dengan Rasul ketika kita punya harta berlebih, kemudian kita tidak berkurban, kemudian kita mendekat, Rasul menatap pun tidak mau. Emang mau diapain harta kita? Kita punya restoran yang masuk ke perut paling sepiring, yang masuk ke perut sepiring. Coba Allah memberikan ilustrasi itu. Kalau satu piring, tadi kita makan satu piring mangkok atau satu makanan, porsi makanan yang kita makan ketika kita masuk ke dalam perut kita, itu kira-kira banyakan yang hendak di dalam tubuh kita apa banyakan yang keluar? Hah? Ini kayaknya harus bertanyanya kepada dokter ini.
Karena ini ada apa namanya, sebuah ibarah atau sebuah ilustrasi bermuatan edukasi, ya, bahwa itu adalah yang sesungguhnya. Itulah yang sesungguhnya. Apalagi Rasul itu ketika Rasulullah kalau Ramadan itu malaikat Jibril datang setiap hari. Itu apa namanya, tingkat kedermawanan Rasulullah itu melebihi angin yang berhembus. Dan ciri orang yang ahli surga kata Rasul, orangnya nggak ruwet, gampangan aja. Itu ciri ahli surga. Ciri ahli surga ramah. Ciri ahli surga ramah. Bapak-bapak di sini juga ramah. Lagi ngobrol sama Rangdam. Tahu aja bapak-bapak di sini sama Rangdam itu. Itu yang di pengkolan Cemimin yang punya anaknya 2 itu. Kalau di sebelah kanannya Cemumun katanya. Apa? Nah, ya. Jangan sampai kita punya mindset yang salah. Sekarang kalau kita hitung-hitungan ekonomi berbasis keimanan, bukankah kita itu harus punya saving? Bukankah kita itu harus punya tabungan untuk menatap masa depan yang cerah? Bukankah untuk suatu cita-cita kita di masa depan kita harus saving, kita harus nabung, kita harus nyelengin, kita harus pinter-pinter nyimpen? Makanya ibu-ibu, Pak, kalau istri mau beli emas, baik itu cincin, anting atau kalung atau gelang kaki dari emas yang kalau jalan gerinting dari emas, itu jangan dilarang, justru harus didukung. Harus didukung. Istri suruh beli emas minimal setahun 2 kali. Belanjain emas. Kenapa? Sebabnya karena ketika nggak punya duit, anak mau sekolah, anak mau kuliah, itu cincin turun, itu gelang turun. Tapi kalau bapak maaf kata punya duit di rekening 100 juta, bohong kalau nggak cari yang muda. Benar apa enggak, Pak Iskandar? Menang deh. Makanya sorry to say ini ya, bahwa Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan-jangan kita nggak kaya-kaya itu wujud daripada kasih sayang Allah. Kenapa sebabnya? Kalau itu dikasih sama Allah, harta kita tumplek, kita mah Masya Allah kayak orang edan. Iya, ini masih ada cicilan aja, masih pikir punya yang jangan malu-malu dari sini mah, kita mengablak-ablak aja ngomong mah. Makanya bentuk kasih sayang Allah itu ditaker sama Allah. Kita perhatikan masa orang masih segitu aja hartanya, jalannya tolak pinggang. Oh, dada dulu, baru kaki jalan. Apalagi punya uang 40 miliar, mungkin bukan tolak pinggang, tolak leher kali dia jalan. Itulah wujud kasih sayang Allah. Hati-hati, banyak yang kita anggap itu adalah derita musibah berupa kesusahan harta, ekonomi, terbelit hutang, banyak tuntutan kebutuhan, penyakit, derita, permasalahan. Padahal kalau sabar itu pahalanya luar biasa. Karena
Kalau orang itu baik, Allah kasih kanalnya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dilihat, ini ngaji jarang, sholat kadang-kadang, Idul Fitri mah aya baik. Tetapi dia diberikan sebuah kesusahan, kesulitan, dan dia sikapi dengan ridho dan sabar. Itulah kasih sayang Allah. Allah sedang menyelamatkan kita. Karena itu di dalam kehidupan jangan suudzon atas penderitaan, kesulitan, kesusahan, musibah, problematika yang kita hadapi. Husnudzon sama Allah. Mungkin ini cara Allah memberi kita pahala. Karena itu berbijaksanalah kita di dalam memandang segala sesuatu. Ketika anak kita salah, jangan terlalu habis diomelin. Lihat sisi baiknya. Kalau anak ini ngadu sama bapak, diomelin, bahkan ditempeleng sama ibunya, digetok pakai panci. Ngadu sama Pak Ustadz, didalili neraka. Akhirnya apa? Dia ngadu sama temennya lagi teler. Sini bro, kita nge-play. Akhirnya apa? Narkoboy. Makanya boleh kita marah, boleh kita benci, tetapi sisakan sedikit, minimal telah untuk kita berkompromi bahwa manusia memang tempat hilang dan salah. Kalau semua orang mencaci maki atas dia, apakah dosanya? Baik korupsi, membunuh, mencuri, judi, berzina. Kalau semua orang tidak ada tempat di hatinya untuk pemakluman, di manakah Allah sifat Rahman dan Rahim? Siapa yang menyalurkan, siapa yang memperkenalkan kasih sayang Allah? Bukankah Allah penerima taubat? Hari ini ahli maksiat, mungkin Allah jadikan dia besok ahli surga. Allah berkuasa. Manusia tersesat biasa, yang penting mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yang kita berikan untuk Musholah Al-Ansor itu savingan kita, ya. Kalau perlu itu di Pak Iskandar dipoto, ya, dipoto, diingat-ingat pas mau mati, nih saya mau tagih di akhirat, saya cari Pak Iskandar. Tidak mungkin Allah tidak ganti. Di dunia saja terkadang Allah kasih sebagai bonus. Yang jelas, walaupun Allah tidak ganti di dunia atas kedermawanan kita, di akhirat sudah barang tentu menjadi saving kita. Untuk apa? Untuk layaknya, untuk pantasnya mendapatkan kafling surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban termasuk saving kita, bukan untuk orang lain. Sedekah bangun masjid, bangun musola, bukan untuk masjid, bukan untuk musola. Itu masuk rekening kita sendiri atas nama kita yang akan ada di akhirat, yang akan ditampakkan oleh malaikat pencatat dan akan diajukan kepada Allah untuk balasannya berupa surga dan kenikmatan untuk orang tersebut. Insyaallah. Bukankah kita orang yang beriman bahwa adanya surga, adanya neraka, adanya pahala, adanya siksa, adanya hisab, adanya mizan, adanya sirat, adanya haud? Barang siapa yang tidak percaya atau ingkar, maka orang tersebut termasuk murtad. Ini jangan sampai kita main-main. Jadi tolong kalau kita bantu orang, jangan kita merasa lu gua tolongin. Jangan begitu. Justru kalau tidak ada satupun orang yang dapat menerima kedermawanan kita, di manakah kita mendapatkan catatan amal kebaikan berupa pikir harta kita?
begitu. Jadi semoga Allah memberikan kita keluasan harta, tapi juga keluasan hati. Jangan pernah merasa memiliki, tapi merasalah karena tidak ada satu helai rambut pun yang ada tumbuh pada kita yang jelas kita berkuasa atasnya. Buktinya kita tidak bisa mencegah berubahnya warna dari hitam kepada putih. Katanya pang kita, katanya milik kita, coba dicegah, tidak bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berkurban ini, kata Rasul, siapa yang punya kesanggupan dia berkurban, tidak berkurban maka jangan dekat-dekat kepada musolaku. Apa itu? Sinyal yang diberikan oleh Rasul, kalau ingin menjadi umatku, berjumpa denganku, dekat denganku, maka ikutilah perintahku. Dan kurban itu ayatnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban itu, nah itulah kendaraan kita, namanya Shiratal Mustaqim. Itu manusia setelah mengalami kebangkitan di alam kubur, atau dikenal dengan dalam bahasa yang sesungguhnya bukan alam kubur, adalah alam barzakh. Di mana alam barzakh ini adalah alam setelah kematian dia di dunia. Kalau alam kubur adalah kubur, kita periksa, kita gali kubur yang ada kain kapan. Kita gali kubur nggak ada, kita lihat ada malaikat bongkar dan nakir di situ. Ya, penanya kubur di situ nggak ada. Yaitu alamnya alam barzakh. Kenapa dikenal dengan alam kubur? Karena pada umumnya manusia meninggal di kubur. Padahal statusnya menurut kitab Sulh Taufik dan sarahnya adalah alam barzakh. Sehingga orang walaupun dimakan harimau, dimakan buaya, matinya dibakar, atau tenggelam, atau meledak di luar angkasa, itu tetap dia mengalami alam barzakh. Jadi yang disebut alam kubur itu adalah sesungguhnya alam barzakh. Walaupun dia tidak dikubur, tetap dia mengalami alamnya. Karena itu adalah alam yang harus dimasuki oleh setiap orang yang telah meninggal dunia. Dan di situ manusia akan mendapatkan apakah kenikmatan atau azab di dalam kubur. Dan ini kita tidak boleh ingkari, karena barang siapa yang mengingkari atau tidak percaya akan hal itu, berarti di dalam kitab Sulh Taufik disebutkan dalam kategori orang yang murtad, atau orang yang kafir, atau orang yang bisa mengeluarkan dirinya daripada status keimanan dan keselamatan. Alhamdulillah. Macam-macam orang berada di dalam kubur itu, tapi amal soleh itu akan menjadi apa yang di dalam kubur itu gelap menjadi terang, apa yang menjadi siksa akan menjadi kenikmatan. Bahkan dikasih satu lorong akses di mana berhembusnya angin langsung daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih dikubur sudah diberikan akses untuk menghirup udara dari surga. Ya. Bahkan kalau orang yang meninggal di Madinah itu malaikat nggak berani menyiksa. Kenapa? Karena menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetanggaku, kata Rasulullah, malaikat nggak berani. Kayak ibunya Bu Intan itu meninggal di Madinah persis setelah melaksanakan umroh dengan sempurna. Kita mau pulang, meninggal. Masya Allah, memang sedih, tetapi saya di hati bangga karena dia langsung menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Karena itulah iman berbicara. Ketika orang sekuler tidak ada imannya, dia akan protes. Bahkan ini sudah melanda generasi muda. Dia berpikir apa? Apa sih beragama itu? Kita kan cukup wise saja, kita cukup bijaksana aja, kita spiritual saja. SBNR namanya, spiritual but not religion. Dia berspiritual tapi dia tidak beragama. Ini adalah bahaya. Ini melanda sehingga apa? Sehingga dia antipati dengan agama. Apa sih agama itu? Kayaknya
Apalagi sebuah paradoks di mana tokoh-tokoh agama yang katanya kiai, yang katanya ustadz, justru melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran etika. Ini akan menjadi bumerang, sehingga dia bilang, aku gak perlu sholat, yang penting aku tidak menyakiti orang, aku aware, aku berdonasi, aku membantu orang, aku peduli, aku tidak mengganggu orang, aku tidak menyakiti orang, cukup. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, aku tinggal meditasi saja, kontemplasi saja, aku tinggal yoga saja, aku tinggal menyepi saja, atau aku olah napas saja, atau aku healing saja, menyaksikan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu karena cerita Pak Lukis betapa indahnya di Bromo itu, saya akhirnya ke Bromo juga itu. Cuman menggigilnya luar biasa. Ketika kita nunggu gitu, samping saya ada orang Rusia. Ya, saya sedikit-sedikit diajarin PD ngomong bahasa Inggris sama Ustadz Ibnu itu. Saya ngertilah ngomong no smoking gitu. Bahasa Inggris yes no. Where you from? Rusia. Oh, Rusia. Ngobrol lah, karena cerita juga saya lupa, ngomongnya juga nggak bisa. Do you believe God? Maybe yes. What's your religion? What's your religion? I don't have religion. Saya nggak punya agama. Kenapa harus beragama? Saya tersentak kaget di situ. Tapi karena kita sibuk menunggu sunrise ya. Sunrise itu, rise itu kan terbit. Kalau sunset apa? Tenggelam. Ya. Jadi akhirnya obrolan itu tidak fokus, cuma saya kok ada orang yang merasa nyaman, tapi dia beretika. Saya nggak mabok-mabokan di jalan katanya. Kita mabok-mabokan itu kalau ada tempat khusus kayak di restorannya. Di rumah pun kita kalau ada keluarga kita tidak berani. Jadi ada tempatnya seperti itu. Ini bahaya. Bahkan orang-orang Asia sekarang kayak Korea, Jepang, anak-anak mudanya itu sudah nggak mau nikah malah, nggak mau nikah. Apa ini kan? Saya harus berpikir, saya nanti istri saya hamil, saya harus pulang pergi ke dokter. Nanti kalau lahiran saya harus beli popok, saya harus beli susu, saya harus sewa pembantu, saya harus nyebokin. Nanti kalau sakit lagi rewel-rewelnya, kayaknya nggak efektif dan efisien. Kayaknya nggak perlu itu berkeluarga. Apalagi kepada taraf bagaimana agama ini banyak ritual-ritual yang harus dijalankan. Sehingga ngapain sih umroh, ngapain sih haji, mending duit kumpul beliin mobil, beliin motor, buka usaha. Ini sudah termasuk. Artinya logika yang sekuler yang tidak tumbuh pada jiwa yang di dalamnya ada keimanan. Bukankah itu adalah saving kita untuk kebahagiaan di akhirat? Karena kita orang beragama percaya akan adanya kehidupan setelah kehidupan yang diakhiri oleh kematian, maka ada kehidupan yang tidak mengalami kematian lagi, di mana kalau kesulitan itu tidak tara bandingannya, di mana kebahagiaan yang tidak ada tara banding. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri harta, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan hati kedermawanan dan kepercayaan bahwa Allah tidak mungkin menyalahi janji. Barang siapa yang berkorban, maka itu akan menjelma menjadi kendaraannya di Shirathul Mustaqim nanti. Nah, saya mau mengatakan itu sebetulnya. Ketika orang
di awal menginjak Shiratal Mustaqim, yang itu lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Itulah Shiratal Mustaqim yang terbentang di bawahnya neraka jahanam. Manusia melewatinya, ada golongan pertama yang sekejap mata, lep langsung. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti kuda pacu yang berlari kencang, ada yang seperti hewan biasa yang jalan. Nah, ini seperti termasuk daripada sapi atau api. Kalau pengen perjalanannya rada jauh, mas sapi rada kuat kayak. Ditambah dagingnya lebih banyak. Iya, kalau kambing nanti sisanya cuma 9 kilo. Diambil sama yang korban sisa 4 kilo. Dibagi-bagi ya. Mendingan sapi kalau melihat sisi manfaat, potongan nasa. Karena untuk manfaat terkecuali tidak ada program pada sapi, maka kambinglah karena berat sapi itu. Tapi kalau ada kemungkinan untuk 7 orang digotong, masuklah. Nah, itulah yang akan jadi kendaraan kita. Dia nggak berkorban juga. Kemudian dia jalan kaki itu nyampe ke surga. Ada yang nggak kuat, ngesot. Ya, cerita suster ngesot itu bentar ada. Dia ngesot angkel, kalau bahasa apa? Bahasa Sakertanya angsrodan. Tahu angsrodan. Nah, gitu. Ngesot gitu. Terus habis angsrodan begitu, ngarandep dia, yang cicing dia itu. Kemudian dia ngeliat ke bawah, takut, nggak berani lagi. Didatengin sama malaikat Jibril. Mau kemana om? Aduh, takut saya. Saya mau kasih kendaraan. Itu kalau di dunia, tukang nongkrongnya di mana? Di musola Ansor. Dicek catatan. Oh iya benar. Yang nyender di tiang terus tidur ya ngaji. Didatangi itu musola Ansor, udah naik. Musola Ansor jadi kendaraan. Makanya itu cepetin bangunan musola Ansor akan jadi kendaraan kita di Shiratal Mustaqim. Kemudian saya di masjid didatangi. Majlis taklim dia datangin. Yang repot musola enggak, masjid enggak, majlis taklim. Emang nongkrong di mana? Pos ronda. Ada botolnya? Ada. Didatengin. Wah, langsung ngegas. Bukannya ke surga, terjun ke neraka. Wah, GPS-nya begini katanya. Langsung ke neraka. Itulah akibat daripada apa yang kita biasa lakukan. Maka jangan sembarangan kita kumpul-kumpul itu. Ya. Tapi kalau di pos rondanya mas sambil berpikir, mah aku jadi pos ronda Majlis Taklim dia mah. Nama pos ronda juga Al-Barzah misalnya. Atau nggak apa-apa, namanya nongkrong mah biasa kan, orang di kamar mandi juga nongkrong gitu. Iya, biasa nongkrong. Yang penting mah ibu-ibu habis pengajian jangan nongkrong di pos ronda terus remingan, bahaya. Bagi kartu pasang itu aja. Nah, nongkrong mah biasa. Yang penting mah dimanapun tempat bisa diisi dengan dakwah dan zikir kepada Allah. Membicarakan kebaikan juga termasuk zikir. Membicarakan masyarakat juga termasuk zikir. Ya, termasuk zikir. Mudah-mudahan kita dibimbing zahir batin kita untuk selamat fit dunia wal akhirah. Kumpul sama-sama dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita di dunia dengan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan berlanjut di akhirat seperti itu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian berhubung sudah jam setengah 10 waktu kurang dari 5 menit. Kalau udah lewat 5 menit mah hitungannya lembur ini. Takut panitia ketempuhan, sekian aja dari saya. Mudah-mudahan berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah wa yakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.